masih langsung dari G-Lounge-nya The Sultan Hotel Surabaya, as unique as your imagination. Dan saya Zaki Yusuf masih bersama Anda yang terus bisa mendengarkan kita di www.moveonlineradio.com. Saya sapa juga sore hari ini dari Sonora Surabaya 98,0 Sonora Surabaya. Halo, selamat sore. Selamat sore juga yang mendengarkan kita langsung dari Media FM di 90,1 Media FM. Selamat sore juga Media FM. Selamat sore juga di 96,4 Radio Bahtera Yuda Surabaya. Dan kita masih lanjutkan lagi, dan di segmen kedua ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Datuk. Tapi sebentar nanti setelah ada satu pertanyaan saya tanyakan ke Datuk dulu ya. Untuk informasi telepon lebih lanjut untuk ingin langsung bertanya boleh ke 0859 5608 2869. Saya ulangi, yang ingin bertanya listener dari beberapa stasiun radio itu silakan langsung ke 0859 5608 2869. Baik, kita lanjutin lagi ke Datuk Dr. Badrul. Datuk, kenapa orang harus gunakan TKR atau juga UKR? Okey, sekarang ini kan kalau saya sudah bilang tadi, kalau dalam osteoarthritis, biasanya stage 3 atau stage 4. Apa maksudnya? Maknanya kalau stage 3 itu, kalau stage 4 itu tulang sudah bertemu dengan tulang. Itu stage 3? Stage 4. Oh, stage 4, okey. Kalau stage 3 itu maknanya ada lagi space tetapi sudah hampir-hampir. Okey. Ya. Sudah tidak ada ruang lah ya. Sudah tidak banyak ruang. Tidak banyak kalau ruangnya. Kalau 4 sudah bertembung terus ya. Okey. Jadi ini memang harus buat UKR ataupun TKR. Tapi apa bezanya? Apa bedanya? Kalau dulu ya, 10 tahun, 15 tahun yang dulu, saya sendiri UKR ini mungkin 10% aja. Okey. Kenapa? Kerana ramai yang datang jumpa saya sudah lewat masanya. Ya, atau sudah bisa dikatakan pada stage keempat. Sudah teruk. Okay. Ya, stage 4 ni yang lebih teruk. Okey. Dan dia menggangui juga kompartmen yang lain. Selalunya dalam osteoarthritis ini satu kompartmen aja. Sama ada kompartmen medial atau kompartmen lateral. Ya. Jadi kenapa harus kita tukar dua-dua kalau yang satu laginya bagus? Okey. Ya. Jadi saya lebih suka kalau terutamanya kalau pesakit yang lebih muda datang, ada stage 3 atau stage 4 yang sudah tidak boleh buat apa-apa lagi. Masih sakit, sudah cuba macam-macam, ya. Olahraga, injeksi, oily, ya. Kadang-kadang ada yang buat artroskopi, ya. Iya, betul. Tapi tidak berhasil. Jadi harus buat penggantian sendi. Kalau dulunya kita buat, kalau satu kompartmen saja kita akan buat total ni, tetapi sekarang bisa buat partial ni atau tukar kompartmen yang rosak saja. Yang rosak saja. Tidak perlu tukar yang tidak rosak. Kenapa? Ya. Jadi sebabnya kalau UKR ini ligamentnya disimpan, muscle-nya, ligamen yang lain, tendonnya semua sama, tidak diusik langsung. Hanya cartilage atau tisu rawan saja yang dibuang dan diganti. Okey. Jadi function lepas operasinya lebih bagus. Lebih bagus. Okey. Baiknya lebih cepat. Pagi operasi, petang sudah bisa jalan. Okey. Ya. Ada penelpon, kita angkat dulu penelpon. Halo, selamat sore. Halo, oke, terputus. Silakan, kita masih bisa, Anda yang masih ingin bergabung atau juga bertanya langsung ke Datuk Dr. Badrul Syah Badarudin boleh di 0859 5608 2869. Tapi Datuk ada pertanyaan yang masuk melalui WA. Jadi dari WA saya bacakan dulu pertanyaannya. Selamat sore, saya Timan di Surabaya. Apa saja resiko dalam pergantian lutut revisi? Oh, revisi ya. Kalau risiko revisi ini selalunya kalau orang itu sudah melakukan pembedahan TKR atau UKR ya, selalunya akan terjadi kelonggaran. Sebab apa? Sebab dia yang tidak asal, yang tidak original ini bisa rosak seperti yang lain, benda-benda yang lain ya. Jadi anggaran ataupun lifespan
implan ini UKR atau TKR lebih kurang 15 tahun hingga 20 tahun masanya. Oke. Sebab apa dia dia rosak sebab dia pun mengalami apa kita panggil loosening. Iya, betul. Dia loose ya. Karena dia terus digunakan kan jadi setiap sebab hari. itu kalau kita buat pembedahan ini kita suka yang lebih tua. Oke. Supayanya revisinya lambat. Ya. Iya. Ataupun tidak berlaku. Maknanya kalau buat 60 tahun, tahan 20 tahun mungkin masih hidup ya. Mungkin hidup ya. Kalau masih hidup kita buat juga. Betul. Tapi kalau buat umur 40 tahun, mungkin dalam hidupnya dia akan ketemu revisi lagi 3 kali. Iya, 2-3 kali. Oke. Itu sebabnya. Jadi kalau kita bincangkan pasal UKR dengan TKR, kalau yang orangnya lebih muda, misal kata 50 tahun, jadi kalau kita buat UKR-nya, TKR-nya umur 50 tahun, kemungkinan umur 70 harus ditukar. Ditukar juga. Kalau kita pilih yang UKR, pun harus ditukar. Oke. Tetapi lebih senang menukar atau buat revisi yang UKR daripada yang TKR. Oke. Ya, lebih senang. Iya. Sebab hanya beberapa kecil aja. Yang totalnya semua kan? Iya, betul. Jadi kalau membuat revisi untuk UKR adalah lebih kurang sedikit lebih susah daripada membuat kalau lututnya tidak pernah dioperasi sebelum itu. Oke, baik. Itu dari Timan di Surabaya. Selanjutnya ada pertanyaan juga. Selamat sore, saya Hanif di Surabaya. Izin bertanya, saya sudah 2 kali sebenarnya dengerin talk show Alti di Sonora. Informasinya selalu bermanfaat. Dokter, saya mau tanya, kalau operasi pergantian lutut total yang saya tahu katanya gitu, tapi apakah operasi pergantian lutut total revisi itu apa ya? Saya sudah tahu seperti apa pergantian lutut, tapi yang revisi ini apakah itu yang dimaksud dengan UKR? Oh bukan, revisi ini bukan. Revisi ini maksudnya revision ya. Revision. Revisi ini maksudnya kalau TKR ataupun UKR sudah lama dan menjalani kerosakan. Nah, itu dia, sudah lama digunakan istilahnya begitu ya Dato ya. 15 tahun, 20 tahun, itu lifespan dia. Oke. Lepas habis lifespan dia harus ditukar dan ditukar ini dipanggil revisi ya. Itu namanya revisi. Ya, UKR lebih mudah, lebih kecil daripada TKR. TKR lebih besar. Yes, itu dia. Yang paling terpenting tentang UKR itu sebenarnya kalaupun revisi itu lebih mudah ya, ketimbang harus TKR ya, Dato ya. Ada Belinda di Semolowaru di Surabaya. Selamat sore, saya mau bertanya apa saja alternatif selain operasi untuk pergantian lutut ini, baik secara TKR atau juga UKR. Apakah memang alternatif terakhirnya harus UKR atau juga TKR? Silakan Dato. Ya, kalau kita indikasinya kalau stage 4 ya. Ini kita bicara stage 4 ya. Stage 4 ya. Yang stage tulang 4, sudah ketemu tulang. Ya, osteoartritis ya. Biasanya tidak ada alternatif ya. Kalau sudah tidak berjaya diobati melalui ubat, dan tidak cara lain lagi biasanya. Ataupun tukar cara lifestyle ya. Tetapi kalau stage 3, kalau tidak mau gantian sendi ya, maknanya seseorang itu masih ada ruangnya lagi ya, dan deformity-nya tidak begitu teruk. Ya. Jadi kita boleh buat apa yang kita panggil realignment surgery. Oh, realignment surgery. Apa maksudnya realignment surgery ini? Kaki yang bengkok itu diluruskan. Oke. Jadi impactnya tidak pada kompartmen itu, impactnya di tengah-tengah. Jadi bisa mengelakkan gantian sendi untuk stage 3 ataupun stage 2. Tapi tidak untuk stage 4 ya Dato ya? Tidak untuk stage 4. Oke, baik. Saya akan informasikan ada nomor telepon yang bisa Anda gunakan nanti untuk menanyakan informasi lebih lanjut tentang Alti Hospital ini sendiri. Nanti Anda bisa hubungi Dr. Aina di plus 6012 981 0978. Anda bisa catat di plus 6012 981 0978, atau satu lagi ada nomornya, ini di plus 6014 3138 187. Sekali lagi di plus 6014 3138 187. Baik, ada penelpon. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
Halo? Mati. Oke. Silakan Anda bisa ulangi lagi untuk ingin bertanya di 085956082869. Kita lanjut lagi nih. Dato, saya ingin kembali bertanya, apakah ke depannya pasien harus menjalani TKR ini? Ada penelpon juga. Halo. Halo? Halo, sore. Halo? Oke, kita lanjutin lagi. Apakah kedepannya pasien memang harus menjalani TKR ini setelah menjalani UKR, Dato? Oh, tidak. Tidak? Tidak. Dia sama ada seseorang itu, pesakit itu menjalani UKR atau TKR. Iya, benar. Ya. Ramai pasien saya kadang-kadang bila saya buka yang plannya untuk TKR, tapi saya sudah bila dalam pembedahan saya tengok ini lebih sesuai untuk buat UKR. Ya. Tapi ada juga yang kita plan dari awal memang ialah X-ray-nya stage 3, tetapi di dalamnya tidak begitu bagus untuk UKR. Ligamennya mungkin sudah rosak. Sudah rusak. Dan saya akan proceed kepada TKR terus. Oke. Ya. Oke, jadi kasusnya harus dilihat dulu sebenarnya. Ya, pasien ini seperti apa kondisinya, apakah memang kita bisa gunakan TKR atau barangkali hanya UKR saja. Ya. Oke. Ya. Dan selanjutnya, seperti apa untuk proses pemulihannya? Sebenarnya saya mau bertanya dua ini sebenarnya, Dato. Pemulihan TKR dengan UKR, ini mana lebih cepat? Oh, sudah tentu UKR kan? Karena tidak replacement total ya. Yes. Dan bukanya hanya kecil dan tidak buka muscle-nya, tidak dipotong langsung. Oke. Ya. Kalau TKR harus dipotong tendonnya sampai ataupun muscle-nya. Ada dua cara. Satu subvastus dan satunya medial parapatella tendon melalui tendon ya. Satu melalui muscle dan satu melalui tendon. Jadi ini kalau buat TKR ini memerlukan masa untuk healing ya. Okey. Jadi walaupun buat TKR ini masih boleh pagi buat, besoknya boleh berjalan. Tetapi masih perlukan bantuan dan masih perlukan ubat ya, berbanding dengan orang yang buat UKR. Macam saya kata tadi, kalau buat pagi, kadang-kadang petang sudah boleh jalan tanpa tongkat. Okey. Ya. Sebab bukanya hanya kecil. Dan dalam TKR harus dibuang semua, termasuk ligamen. Tapi kalau UKR tidak. UKR tidak. Dan kadang-kadang TKR harus kita panggil release of muscle, release of contracture. Kita kena release. Jadi release ini menyebabkan sakit ya. Sebab kita harus riliskan muscle ini daripada tulang supaya kakinya terus lurus. Tapi dalam UKR tidak. Ya. Jadi sebab itu sakitnya lepas operasi kurang ya. Okey. Functionnya lebih cepat. Baik. Ada penelpon? Halo? Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Oh, Waalaikumsalam, selamat sore. Akhirnya bisa masuk penelpon yang ini ya. Oke, dengan siapa ini, di mana? Saya Pak Burhan di Bangkalan, Mas. Pak Burhan di Bangkalan. Iya. Ya, dokter, silakan. saya mau tanya, dokter. Iya. Ibu saya itu umurnya sudah sepuh, hampir 68 tahun ya. Terus lututnya itu sepertinya ada masalah. Dan kita sudah bawa periksa ke RSUD juga sudah bolak-balik ya, itu katanya solusinya disuruh operasi gitu loh. Nah, terus kalau dioperasi itu nggak ada resikonya buat lansia ya? Itu pertanyaan yang pertama. Terus kalau pertanyaan yang kedua, itu kalau mau ke Alti di Malaysia ini prosedurnya dan caranya bagaimana? Terima kasih. Saya tunggu di Radio Sonora. Saya dengarkan Sonora FM ini. Oke, terima kasih. Matur nuhun. Pak Burhan di Bangkalan. Silakan, Dato Bat. Mungkin bisa menjawab. Ibunya berusia 68 tahun, kategorinya sudah lansia, dikategorikan sudah beberapa kali datang ke rumah sakit daerah untuk dikonsultasikan dan ternyata memang hasilnya harus dioperasi. Bagaimana menurut Dr. Bat? Ya, maksudnya ibu bapak itu sudah menjalani treatment yang sepatutnya sudah ya. Oke. Maknanya sudah exhausted
conservative treatment. Tidak bisa lagi dengan makan ubat, ya. Jadi kadang-kadang yang pembedahan ini yang sebetulnya gantian sendi, ya. Oh iya. Mungkin stage 4 lah, ya. Kita kata mungkin ataupun mungkin stage 3 kan. Oke, antara 3 dan 4. Ya. Oke, kita tahan dulu Datuk, ada penelpon. Okay. Halo, selamat sore. Halo, sore. Iya. Saya mau tanya. Maaf, dengan siapa Ibu? Saya dengan Ibu Mega. Bu Mega di mana? Dari pendengar media. Oh, pendengar media FM. Oke, silakan. Iya. Ini dokter, saya mau tanya. Lutut mertua saya ini kan sekarang posisi sakit. Yang saya dengar, apakah ini sudah ada juga kejadian, ada yang sudah dioperasi, tapi tetap masih mengalami sakit. Menurut dokter, apakah jalan satu-satunya untuk lutut yang sakit harus pergantian lutut tadi, tempurungnya, ataukah memang pakai terapi juga bisa, atau gimana dokter untuk solusinya? Itu saja. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Ibu Mega. Terima kasih, silakan. Ya, pendengar dari Media FM. Dan saya masih ajak Anda untuk bisa bertanya langsung ke Datuk Dr. Bat ini, mumpung Datuk Dr. Bat ini ada di Surabaya ya. Jadi Anda bisa langsung bertanya di 085956082869. Anda bisa catat 085956082869. Kita balik lagi ke pertanyaan yang belum selesai tadi Datuk, ini dari Pak Burhan tadi. Apakah memang kalau dikategorikan, Datuk katakan oke, kita kategorikan itu di stage 3 atau juga stage 4. Ya memang sebaiknya memang harus dilakukan operasi. Ya, of course kalau kita Bapak tadi tanya apa risikonya. Apa risikonya? Ya, risikonya sentiasa ada, tetapi risikonya kecil ya, daripada tidak dioperasi ya. Daripada keluhan orang yang tidak operasi. Dan Ibu Bapak Burhan ini sudah menjalani rawatan yang lama mungkin tapi tidak baik-baik. Iya. Dan saya rasa bagus kalau ada keinginan untuk membuat. Itu step pertama, ya. Jadi jangan pikirkan banyak risikonya, tapi saya akan bagi tahu risikonya. Iya. Antara risikonya adalah of course infeksi ya. Infeksi. Ya, jadi kalau infeksi ini persentasenya lebih kurang 1 hingga 5%. Oke, tidak terlalu besar sih sebenarnya. Besar sebenarnya. Kalau dari segi pembedahan ini, ya besar. Tetapi yang 5% ini kadang-kadang adalah pada hospital-hospital yang jarang membuat. Yang jarang buat operasi dan tidak sesuai. Tidak sesuai. Benar-benar. Saya juga pernah menerima informasi seperti itu. Jadi harus berkali-kali direvisi. Jadi kalau mau buat di mana harus lihat hospital itu ada kelengkapan seperti operation theater ya. Dewan pembedahan itu adalah sesuai untuk pembedahan implan. Di kebanyakan hospital sekarang ada yang kita panggil ultra laminar flow, ultra clean laminar flow. Maknanya tidak ada bakteria langsung di dalam dewan bedah itu. Ya. Dan risiko yang keduanya adalah seperti mungkin pembuatannya tidak betul, masih ada alignment yang tidak betul. Jadi mungkin kerusakannya lebih cepat. Patutnya tahan 15 tahun, dia tahan 10 tahun. Begitu ya. Benar. Ya. Baik, sebenarnya Dato, saya juga ingin bertanya karena beberapa informasi yang dari awal tadi kita talk show sebenarnya cukup menarik sebenarnya. Jadi kalau melakukan pembedahan di pagi hari, sorenya mungkin bisa langsung jalan. Saya mungkin mendengarnya kok bisa secepat itu ya. Apa karena mungkin teknologi, peralatan yang mendukung, hal-hal seperti itu sebenarnya menyebabkan pasien jadinya lebih cepat sembuhnya, begitu nggak sih Dato? Ya, ya betul. Saya pun sudah lebih kurang 20 tahun dalam 20-25 tahun dalam bidang ini kan. Saya lihat memang ada pertumbuhan ini, ya. Teknologinya bertambah bagus. Nombor duanya, pakar biusnya. Pakar biusnya sekarang ni sudah pandai. Dia boleh mengurangkan sakitnya dengan membuat regional block. Regional block, Maknanya dia bukan
tidur lagi ya. Dia cuba kita buat under regional, under spinal, dan di lutut itu sendiri pun sudah diblok. Maknanya tidak ada rasa lepas operasi. Ya. Dan sakit yang selalunya selepas operasi ini yang paling tingginya selepas operasi kan? Iya betul, pasca operasi ya. Selepas operasi paling sakit. Tetapi kalau diblok tidak sakit lagi. Betul? Betul. Dan sakit yang disebabkan operasi ini akan berkurangan dari jam ke jam, dan selepas 1 hari atau 2 hari sudah sakitnya sudah minimal. Ya. Jadi apabila blok diberi hari pertama, dia akan hilang juga. Tapi akan hilang hari kedua. Tapi hari kedua sakit lepas operasi pun memang akan turun. Berkurang juga. Jadi masa ini akan diberi ubat. Ya, tapi pasien akan sudah boleh berjalan. Nah itu dia. Baik. Dan untuk Pak Burhan tadi bertanya, kalau mau ke ALTI itu mau kemana? Baik, saya akan kasih nomor telepon yang bisa Anda catat untuk informasi lebih lanjut bagaimana cara dan juga prosedur berobat ke ALTI. Anda bisa catat di plus 6012 981 0978. Saya ulangi sekali lagi, di plus 6012 981 0978 itu dengan Dr. Aina. Atau di satu nomor lagi Anda bisa catat juga di plus 6014 3138 187. Sekali lagi di plus 6014 3138 187. Baik, Datuk, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ada Ibu Mega di Surabaya ya. Ini pertanyaannya yang berbicara tentang posisi mertuanya yang dalam kondisi sepertinya sudah mencoba berbagai terapi. Ini apa yang harus dilakukan, Datuk? Ya, seperti sama dengan Pak Burhan tadi kan, harus dicuba. Bagaimana saya mau ceritakan bagusnya operasi ini, tetapi semua pasien saya harus mencuba conservative treatment dulu ya. Sama ada olahraga, sama ada oily, harus dicuba. Tetapi kalau datang jumpa saya sudah stage 4, biasanya saya tidak pusing-pusing lagi ya. Apa yang harus dilakukan ya? Kan sudah stage 4 ya? Ya, sudah stage 4 kan. Betul. Saya pun sudah 30 tahun dengan hal-hal begini tahu. Baik. Orang yang stage 4 ni tidak akan pergi ke mana. 30 tahun ya Datuk ya? Ya. Ya. So jadi kalau lihat apakah terapi-terapi yang sebelum operasi ini, contohnya ubatnya harus bagus, betul. Ubat apa? Tidak boleh makan ubat tahan sakit. Harus cari ubat yang tidak mengurangkan sakit aja. Seperti apa? Suplemen ya. Suplemen. Dan mungkin boleh cuba oily ya, lubricants yang kita panggil hyaluronic acid injection. Kadang-kadang kita boleh inject PRP juga. PRP ini apa? Ambil darah kita konsentrasikan darah itu menjadi platelet rich plasma, dan diinjek ke dalam lutut. Lepas itu olahraga. Kalau masih enggak boleh lagi, satu lagi, kita boleh pakai brace ya. Brace yang boleh meluruskan kaki. Tetapi kadang-kadang ia tidak berhasil, terutamanya dengan climate kita yang panas ini. Ya, betul. Kalau mau pakai brace agak susah kan? Betul. Jadi yang paling penting, kalau semua ini setelah dibuat, olahraga, brace, injeksi, dan kalau tidak berhasil, dan harus fikir berapa lama mau suffer ya, harus sakit begitu, bertahan seperti itu. Hanya orang yang mikulnya tahu. Baik. Tapi kalau Datuk tanya saya nggak mau lama-lama ya Datuk ya. Karena yang pasti yang dirasakan pasien itu kita tahu sekali ya rasa sakitnya seperti apa. Kita harus break dulu Datuk di segmen kedua ini. Dan di segmen ketiga nanti saya masih ajak untuk Anda di 085956082869 karena Datuk Dr. Badrul Syahbadarudin selaku konsultan ortopedik, ortoplasti dan juga ahli bedah olahraga itu nanti masih bisa Anda bertanya ke beliau seperti apa yang ingin Anda tanyakan. Jadi jangan kemana-mana karena Bincang Sehat akan kembali sesaat lagi.